Itu suatu sindiran ya, Pak Jokowi itu suatu sindiran bahwa yang dihadapi itu adalah orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Itu lebih tepat itu. Karena apa? Dia tadinya mengatakan ijazah palsu gitu. Nggak bisa membuktikan ya sekarang skripsinya gini. Dengan asumsi bahwa kalau skripsinya nggak benar maka ijazahnya nggak benar. Padahal ada juga banyak, nggak banyak ya. Ada juga orang yang nggak skripsinya nggak selesai, nggak lulus, tapi kemudian dianggap lulus tapi dapat ijazah. Seorang yang nggak pernah ujian skripsi ya, tapi dia oleh dosennya dianggap benar gitu ya, terus dapat ijazah, apakah itu ijazahnya palsu? Jadi dia mau menggiring ya kepada tesisnya skripsinya itu nggak benar, berarti yang di sana nggak benar. Sama juga nih Pak Jokowi kan dulu Pak bohong, berarti dia suka bohong gitu. Itu kayak gitu yang digiring oleh mereka itu. Saya betulnya kasihan ya mereka itu. Katanya ahli, tapi dalam penelitian itu tadi kan saya ini menjamin penelitian itu benar. Tetapi begitu dikejar sampelnya yang Anda pakai apa? Disiplin sampelnya apa? Nggak mau dia. Padahal kalau yang namanya penelitian itu ya, forensik itu, sampelnya harus betul-betul memang valid gitu. Baik. Saya sebagai penyidik ya dan mantan penyidik, ini enggak masalah itu. Mereka mau ajukan apa-apa silahkan. Monggo saya terima nanti. Tuduhan apapun misalkan ini mereka tuh kemarin sekongkol, itu contoh-contoh itu adalah orang yang temennya itu ya, itu palsu juga gitu. Oke, ajukan aja. Kewajiban penyidik cuma nampung bukti ya, kita masukkan dalam BAP. Nanti di hakim akan ditanya, ini ada kesesuaian nggak dengan saksian yang lain seperti tadi katakan Pak Saripto tadi. Katanya gitu. Ini apakah sesuai dengan yang ini? Nggak cukup bukti ini toh. Nah ini semua yang diajukan kemarin itu ya, ada 18 kalau nggak salah itu. Nggak ada kesesuaian dengan yang lain. Contohnya itu tadi cuman skripsi nggak ada ininya. Tapi siapa yang merubah nggak tahu gitu. Dibilang bahwa itu mungkin jatuh, nggak mau percaya. Pembanding cuma 3 dibilang wah itu kan teman-temannya yang ditunjuk itu. Semua palsu dibandingkan dengan palsu ya identik. Itu kan konyol. Itu justru argumentasi yang kayak gitu itu namanya itu pembohongan itu. Itu masuk juga di dalam kebohongan oleh hakim nanti dinilai kan gitu. Jadi bagi kami ya gitu, mau ngajukan apapun silahkan nggak apa-apa, kita tampung nanti. Sekarang mumpung masih di dalam penyidikan di Metro, sampaikan ke Metro sana nanti kalau dipanggil ya ngomong. Jangan kemarin dipanggil, saya nggak dipanggil namanya, ya ngapain saya ngomong. Itulah ketololan mereka itu menurut saya. Karena kalau yang namanya dipanggil itu ya seorang pelapor itu ya dipanggil untuk klarifikasi harus datang. Ini loh menguatkan bukti-bukti itu. Tapi mereka kan dengan bangganya, wah saya cuma dituduh ini tanggal 26 nggak ngerti. Nggak mau menunjukkan bukti-bukti yang lain yang menguatkan kebenaran dia gitu. Kira-kira jadi ini simpel. Metro sekarang pasti lagi nyari-nyari ya jejak-jejak yang lain yang itu. Kalau untuk pembuktian bahwa itu asli apa enggak, saya kira sudah cukup itu. Tapi melangkahnya berikutnya adalah kepada itu tadi pasal-pasal entah pencemaran, provokasi, fitnah ataupun apa itu ya. Itu pasti nanti akan dicari seiring dengan penyidikan. Penyidikan itu nanti akan memunculkan kasus-kasus yang tidak dimasukkan di dalam laporan yang oleh itu saja bisa jadi memprovokasi. Termasuk kemarin mengancam orang, kata ini perlu dihukum mati. Itu kalau yang bersangkutan itu bikin laporan, tambah lagi itu tersangkanya. Pak Rianto, soal kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, ini kesimpulannya apa? Apakah pihak-pihak tersebut nih bisa dijerat pidana? Kalau menurut saya gini, yang gampang ya untuk mengetahui apakah itu pencemaran apa bukan. Ada orang yang tercemar nggak? Ada orang yang turun derajatnya nggak? Martabatnya nggak? Kalau itu ada, ya berarti apa yang disampaikan itu pencemaran. Tanya aja sama hakim. Ukurnya itu gimana? Ukurannya ada orang yang tercemar apa tidak? Ada saksi yang mengatakan saya tercemar dan saya tidak terima ini minta dihukum. Itu bukti. Bukti bahwa ada terjadi pencemaran. Terserah nanti hakim itu mau menerima itu sebagai pencemaran apa tidak itu silahkan saja. Sekarang penyidik tinggal nyari-nyari unsur-unsur ya. Unsur-unsur pencemaran itu adalah kalau itu ya mencemarkan kemudian ada orang yang tercemar. Ada orang kehormatan merasa diinjak-injak dan dia mengadu, itu namanya terjadi pencemaran gitu. Contohnya ya gitu. Kalau provokasi, ada orang yang ngocok-ngocoki orang gini-gini, ternyata memang ada orang yang berbuat seperti yang diprovokasi itu. Ada, gitu aja kok. Sini masalah ini sebenarnya tidak sulit pembuktiannya. Yang sulit kan kelihatannya kan karena mereka tuh pakai macam-macam ngomong gini, pakai berdalih gitu. Itu sebenarnya bagi saya nggak masalah berdalih, mau silahkan bersilat lidah di sini ya, silahkan aja nanti hakim yang akan menilai daripada bukti-bukti yang bisa bawa ke pengadilan.